Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solehin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai confusion matrix. Ya, sepertinya mungkin teman-teman yang belajar machine learning, belajar klasifikasi atau AI itu sering dengar namanya confusion matrix. Apa itu confusion matrix? Kita akan coba bahas di video ini ya. Oke, sebelum dimulai, mungkin bagi teman-teman yang belum subscribe atau mungkin menyalakan lonceng, silahkan bisa subscribe di channel ini ya. Baik, apa itu confusion matrix? Ya, confusion matrix ini sebenarnya bukan ukuran evaluasi model dari machine learning atau model dari data mining ya, atau model klasifikasi ya. Namun ini merupakan ya satu metode atau cara yang saya kira bermanfaat ya untuk melihat sebaran dari validitas percobaan ya secara visual ya, terutama kaitannya dengan algoritma atau metode klasifikasi ya. Nah, ini berguna untuk memahami perbedaan antar kelas ya pada kasus klasifikasi atau supervised learning. Jadi untuk melihat bagaimana masing-masing kelas itu nanti seberapa banyak yang benar, seberapa banyak yang salah dan sebagainya. Nah, confusion matrix ini membandingkan hasil prediksi model dengan hasil kelas sebenarnya. Jadi konsepnya adalah memperbandingkan antara hasil prediksi dengan model yang dibangun atau dikembangkan dengan hasil yang sebenarnya atau kelas actual. Ya, nah sebenarnya ini, kelas sebenarnya ini biasanya diperoleh dari dataset ya, yang sudah dilabeli ya, makanya ini kaitannya dengan supervised learning. Ya, biasanya bentuknya seperti ini ya. Jadi ada dua sisi, ada actual, ada juga predicted ya. Nah, actual ini yang sebenarnya, predicted ini yang diprediksikan. Nah, ada 4 terminologi di situ, ada true positif, ada true negatif, ada false positif, dan juga ada false negatif. Apa itu ya? Akan kita coba bahas satu persatu ya. Oke, pertama true positif ya, atau sering disingkat sebagai TP ya, merupakan jumlah data kelas positif. Kelas positif itu sebenarnya ya kalau ini contoh untuk dua kelas ya. Ini kelas positif ya. Ya, ini katakanlah kelas negatif. Ini kelas positif, ini kelas negatif ya. Oke. Nah, jumlah data kelas positif yang terklasifikasikan sebagai positif oleh sistem. Jadi, terklasifikasikan dengan benar sebagai kelas yang positif atau kelas yang sebelah sini. Ya. Nah, sedangkan true negatif, ya, ini merupakan jumlah data kelas negatif, ya, yang terklasifikasikan atau terprediksi sebagai kelas negatif oleh sistem. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan false positif? False positif adalah jumlah kelas negatif yang terklasifikasikan sebagai positif. Jadi actualnya itu negatif, tapi terprediknya adalah dia masuk ke dalam kelas yang positif, gitu kan ya. Demikian juga yang false negatif. False negatif itu kelas positif, ya. Kelasnya actualnya adalah positif, tapi terprediksikan sebagai kelas yang negatif. Oke, untuk memperdalam pemahamannya atau lebih kita memahami apa itu TP, TM, FP, FN dan sebagainya, kita ke contoh ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya sebuah model diuji untuk mengklasifikasikan kelulusan mahasiswa berdasarkan sejumlah atribut. Ya, jadi modelnya itu mencoba melakukan klasifikasi kelulusan mahasiswa. Hasil pengujian model terhadap 10 data. Nah, ini kita sampel 10 data biar tidak terlalu banyak ya. Itu sebagai berikut. Misalnya ya, data uji yang pertama, kelas sebenarnya atau actualnya itu sebenarnya si mahasiswa itu lulus. Ya, tapi predictednya, hasil prediksinya juga lulus. Yang kedua itu lulus, yang hasil prediksinya lulus. Yang ketiga itu hasil aktualnya adalah lulus, predictednya adalah tidak, dan seterusnya. Ada 10 data di sana ya dengan hasil seperti ini. Ini hasil prediksi oleh sistem, yang ini adalah aktual, yang ini prediksi oleh sistem. Oke. Nah, bagaimana tabel confusion matrixnya? Kita coba buat tabelnya. Oke, kita gambar yang tadi. Nah, karena ini ada dua kelas, yaitu lulus dan tidak, maka kita anggap lulus ini adalah kelas positif, ya, tidak ini adalah kelas negatif. Ya. Nah,
Oke, nah ini adalah actual, yang di sini adalah predicted. Ya, tadi kita tulis ini TP, ini TN, ini FP, ini FN. Ya. Oke, nah sekarang kita isikan ini berapa jumlah TP-nya. Nah, jumlah TP-nya adalah tadi kelas yang actualnya lulus diprediksikan sebagai lulus. Jadi sama nih, yang kedua ini sama lulus, ini lulus, ini lulus, ini lulus, ya, ini lulus dan ini lulus, ya. Hasilnya ada 3. Ya, yang keduanya lulus itu ada 3. Jadi di sini TP-nya adalah 3. Ya. Lanjut, ya, berikutnya adalah TN. TN-nya ada berapa? Yang diprediksikan sebagai tidak, ya, aktualnya diprediksikan sebagai tidak, dan aktualnya juga tidak. Jadi benar nih prediksinya, yaitu sama-sama tidak. Ada berapa? Ada 4. Ya, di sini ada 4, jadi TN-nya adalah 4. Ya. Bagaimana dengan FN? FN-nya ada 2. Ya, dari mana? Yaitu yang diprediksi, actualnya adalah lulus, ya, tapi diprediksikannya adalah tidak lulus. Ya, jadi ini salah nih. Ya, itu FN, yaitu 2. Nah, sedangkan yang terakhir adalah FP. FP ini adalah yang actualnya tidak, tapi diprediksikan sebagai lulus. Ya, totalnya di sini harusnya ada 10. Ya, karena ada 10 data. Jadi total seluruh data ini harusnya ada 10. Oke, jelas ya saya kira ya. Oke, ini kita sudah membuat tabel confusion matrix. Ya, lalu buat apa tuh tabel confusion matrix? Ya, nah dari tabel confusion matrix itu kita bisa menghitung ya beberapa ukuran ya atau performa dari model. Ya, yang pertama adalah akurasi. Ya, akurasi ini melihat seberapa baik model dapat mengklasifikasikan dengan benar. Ya, jadi seberapa baik model itu bisa mengklasifikasi dengan benar. Jadi ini yang sering jadi ukuran ya. Jadi berapa sih akurasinya, berapa sih ketepatannya? Ya, ini bisa dihitung dari confusion matrix ini ya. Nah, caranya adalah dengan rumus ini. Ya, akurasi itu jumlah dari TP ya dan TM ya dibagi keseluruhan data. Ya, jadi di total datanya di sini. Nah, ini ditambah ini kemudian dibagi keseluruhan. Jadi yang benar nih, yang terklasifikasikan dengan benar, tapi dibagi dengan keseluruhan data. Nah, jadi di sini 3 plus 4 ya, 3 plus 4 dibagi dengan keseluruhan data 10 ya, 7 per 10, jadi akurasinya adalah 0,7 atau kalau di persentase menjadi 70%. Ya, itu cara menghitung akurasi. Nah, interpretasinya apa? Ya, kalau misalnya suatu model akurasinya 70%. Nah, berarti kemampuan model dalam mengklasifikasikan data kelulusan mahasiswa dengan benar, ini kebetulan kasusnya tadi ya, kelulusan mahasiswa adalah 70%. Jadi model itu mampu mengklasifikasikan dengan benar itu dengan kemampuan 70%. Ya, jadi interpretasinya kurang lebih seperti itu. Nah, apalagi ukuran yang bisa diperoleh dari confusion matrix ini? Yang kedua adalah presisi. Nah, presisi ini artinya adalah seberapa baik model dapat mengklasifikasikan dengan benar untuk kelas yang diprediksikan positif atau yang lulus. Ya, jadi hanya melihatnya yang bagian sini nih, bagian yang diprediksikan lulus. Ya, itu seberapa benar. Nah, rumusnya adalah TP dibagi TP plus FP. Jadi ini TP-nya ini dibagi dengan totalnya ini. Ya, mudahnya begitu. Ya. Nah, sehingga di sini presisinya adalah 3 per 3 plus 1, 4. Sehingga 3 per 4 adalah 0,75 atau 75%. Ya. Bagaimana interpretasinya? Kemampuan model dalam mengklasifikasikan data kelulusan mahasiswa dengan benar saat model memprediksikan mahasiswa lulus adalah 75%. Ya, jadi kalau misalnya mahasiswanya itu lulus, maka tingkat kebenarannya adalah 75%. Ya, dengan kata lain seperti itu. Ya, itu presisi. Jadi kalau ada misalnya ada 1000 mahasiswa yang diprediksikan lulus, ya, ternyata dari 1000 mahasiswa itu 75%-nya itu bisa yakin itu benar. Gitu. Ya. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah recall atau nama lain adalah sensitivity, ya, atau ada yang menyebutnya sebagai true positive rate atau TPR. Ini kurang lebih ukuran yang sama.
Nah, apa artinya itu recall? Recall ini adalah seberapa baik model dalam mengklasifikasikan dengan benar untuk kelas yang positif. Ya, jadi yang kelas sebenarnya positif, ya, kalau dalam hal ini yang mahasiswa itu lulus itu terklasifikasikan dengan benar itu berapa persen sih, gitu ya. Nah, rumusnya adalah ya kita lihat baris yang ini, ya itu adalah TP dibagi TP plus FN, itu adalah recall. Ya, sehingga di sini 3 dibagi 3 plus 2 sama dengan 5, berarti 3/5 adalah 0,6 atau 60%. Artinya apa? Kemampuan model ini, model yang dikembangkan dalam mengklasifikasikan data kelulusan mahasiswa dengan benar untuk mahasiswa yang lulus itu adalah 60%. Ya, sehingga dia kemampuan misalnya data mahasiswa yang sebenarnya adalah lulus itu nanti akan terprediksikan sebagai lulus itu cuma 60%. Ya, itu adalah recall atau sensitivitas. Baik, yang keempat adalah spesifitas, ya, atau specificity. Ya, ini melihat adalah seberapa baik model dalam mengklasifikasikan dengan benar untuk kelas yang negatif atau kelas yang tidak lulus. Ya, itu specificity. Jadi ngelihatnya yang tidak lulus nih, itu baik atau tidak. Ya. Nah, specificity ini adalah TN dibagi TN plus FP. Ya, jadi hasilnya adalah di sini 4 dibagi 5, 80%. Jadi specificity-nya adalah 0,8 atau 80%. Artinya apa? Kemampuan model dalam mengklasifikasikan data kelulusan mahasiswa dengan benar untuk data mahasiswa yang tidak lulus. Ya. Untuk data mahasiswa yang sebenarnya adalah 80% dapat terklasifikasi dengan benar. Ya. Oke, itu 4 ukuran. Ya, sebenarnya ada satu ukuran lagi. Ya, ini adalah ukuran proporsi, ya, ukuran proporsional. Jadi kalau akurasi bisa jadi tinggi, tapi nanti presisi recall bisa jadi rendah. Ya, ada kasus tertentu yang kadang akurasinya tinggi, presisi sama recall-nya bisa jadi rendah. Nah, F1 score ini adalah ukuran keseimbangan antara presisi dan recall. Ya, ukuran keseimbangan antara presisi dan recall. Nah, ini rumusnya adalah 2 kali recall dikali presisi dibagi dengan recall ditambah presisi. Atau dengan kata lain di sini TP dibagi TP plus setengah dari FP plus FN. Ya. Oke, misalnya yang ini kalau kita masukkan angka-angkanya hasilnya adalah 69% atau 0,69. Ya. Semakin tinggi nilai F1 score maka model semakin baik. Jadi model ini F1 score ini bisa diacu atau bisa dipakai untuk melihat apakah kualitas dari model itu secara berimbang antara presisi dan recall-nya. Jadi kalau kita memerlukan keseimbangan antara seluruh ukuran tadi, maka kita bisa gunakan F1 score. Ya. Oke, itu 5 ukuran yang bisa kita gali atau bisa kita hitung berdasarkan tabel conversion metric yang dibuat. Nah, dari semua ukuran itu mana yang sebaiknya digunakan? Nah, yang pertama gini, ya jika jumlah data ini satu guideline atau tips lah gitu ya, mana yang mau dipakai. Jika jumlah data setiap kelas itu relatif berimbang atau balance, ya sering disebut sebagai kelas yang seimbang atau berimbang, maka kita bisa kita cukup gunakan akurasi. Ya, kalau jumlah data antara yang positif dengan yang negatif itu berimbang atau balance, ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak berimbang, jadi kadang ada dataset yang tidak berimbang atau sering disebut sebagai imbalance dataset, ya kita bisa gunakan F1 score, ya, agar ukurannya itu menjadi lebih valid, gitu, ya, lebih bisa terpercaya. Ya, itu dua kondisi ya. Nah, kemudian jika false positif FP lebih baik terjadi daripada false negatif, maka gunakan recall. Contoh kasus deteksi spam. Ya, nah deteksi spam ini itu kan kasus di mana kesalahan mendeteksi spam email yang tadinya bukan spam menjadi spam itu lebih baik dibanding sebaliknya. Gitu. Jadi kita bisa gunakan recall. Ya. Kemudian jika true positif itu lebih baik daripada false negatif, maka kita bisa gunakan presisi. Ya.
Oke, kasus-kasus yang kapan menggunakan recall dan presisi mungkin lain kali kita bisa bahas ya. Jika tidak menginginkan terjadinya fal positif, maka kita bisa gunakan specificity. Jadi tinggal dilihat tuh fal positif itu apa, tor positif itu apa. Silakan ini bisa menjadi ya guideline singkat atau panduan singkat ya untuk menggunakan ukuran tadi. Ya, ya kalau misalnya mau digunakan semua boleh nggak ya? Boleh sekali. Ya, boleh sekali. Hanya memang kita harus memahami masing-masing ukuran itu gunanya buat apa. Oke, baik. Itu aja video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan penjelasan mengenai apa itu conversion metric. Ya, sampai ketemu lagi. Saya Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.